Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini hari Minggu tanggal 15 November tahun 2015, hari Minggu biasa ke-33 di tahun B dalam kalender liturgi gereja. Minggu ini termasuk di akhir tahun di dalam kalender liturgi. Dan di akhir tahun kalender liturgi ini, gereja mengajak kita bersama untuk merenungkan tentang perjalanan dalam beriman, merenungkan perjalanan iman kita. Secara khusus Injil juga berbicara tentang akhir zaman. Yesus di dalam Injil mengungkapkan tentang tanda-tanda yang mengiringi akan datangnya akhir zaman itu. Yang antara lain diungkapkan, siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya lagi, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Saudara-saudari yang terkasih, bahkan juga kekuasaan-kekuasaan di bumi ini akan hancur. Dalam situasi itu, justru kekuasaan dan kemuliaan Tuhan akan dinampakkan. Apa yang bisa kita renungkan berkaitan dengan bacaan-bacaan hari ini, khususnya berkaitan dengan akhir zaman ini? Banyak orang acap kali digelisahkan dengan datangnya akhir zaman ini. Bahkan kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah, acap kali orang menentukan bahwa pada hari tertentu akan tiba akhir zaman. Dan banyak orang menjadi gelisah akan ini. Yesus di dalam Injil meneguhkan kita bersama bahwa tentang saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat pun tidak, bahkan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Oleh karena itu para saudara yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang beriman, jika kita mempercayai sabda Tuhan ini, maka seharusnya kita juga tidak mudah digelisahkan oleh aneka macam isu yang menyatakan bahwa akhir zaman itu akan datang pada hari tertentu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita siapkan? Justru dalam situasi seperti ini, kita diajak untuk berjaga-jaga. Seperti halnya Yesus menasihatkan kita bersama. Kita cerdik akan membaca tanda-tanda zaman. Tetapi kita diajak juga untuk cerdik untuk membaca tanda-tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah bukan soal kapan saatnya itu, tetapi soalnya adalah apakah apabila saatnya datang, Tuhan datang, apakah kita dalam keadaan siap atau tidak. Ini yang bagi kita justru jauh lebih mendasar dibanding soal tahu kapan akan saatnya itu. Dan untuk itu para saudara yang terkasih, yang kita butuhkan tidak lain adalah bahwa selama kita diberi anugerah kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita diajak untuk senantiasa bersiap siaga, siap sedia. Di dalam bacaan kedua, Yesus dicanangkan sebagai imam agung yang mempersembahkan satu kurban untuk selamanya. Yesus ketika ia diutus mempersembahkan kurban. Ia mau berkorban demi keselamatan orang lain. Kalau kita ini adalah lewat pembaptisan diangkat menjadi imam, ambil bagian di dalam segala karya dan peran Kristus, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi kehidupan dalam dunia ini, menyongsong kedatangan Tuhan tidak lain adalah bagaimana, apakah kita juga punya kerelaan berkorban untuk orang lain. Seperti halnya Kristus mempersembahkan dirinya berkorban bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, satu hal ini jika kita bisa melakukan, mau berkorban bagi orang lain, sebenarnya kita menyiapkan kehidupan kita sendiri. Semoga saudara sekalian di dalam berjaga kita tidak digelisahkan oleh banyak hal, tetapi kita mengisinya dengan baik untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan itu.
Sekali lagi, jangan sampai kita digelisahkan oleh aneka macam ramalan tentang hari Tuhan. Tetapi jauh lebih baik bagi kita bagaimana kita mengisi kehidupan selama kita dianugerahi kehidupan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.